Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul, panutan, tauladan kita, contoh terbaik kita dalam kita menjalankan agama ini. Maka insya Allah dengan senantiasa kita mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sukses dan bahagia dunia dan di akhirat kelak. Saudaraku, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di akhir Ramadan ini saya ingin berbagi beberapa perkara penting yang ini menjadi nasihat dari para ulama untuk bagaimana kita memaksimalkan Ramadan. Dan di antara nasihat tersebut, yang pertama adalah istighfar. Yakni bagaimana di akhir Ramadan ini kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak ampuni kami dan tidak merahmati kami, maka pastilah kami menjadi orang-orang atau menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Saudaraku, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, terkait ayat ini ada perintah untuk senantiasa beristighfar. Seorang hamba ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya beristighfar, dia juga memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak menjadi orang-orang yang merugi. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkirim surat ke beberapa negeri, yang mana isi daripada surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau cantumkan dua perkara penting. Satu di antara dua perkara penting itu adalah istighfar. Beliau serukan kepada para pemimpin negeri untuk bagaimana mereka perbanyak istighfar. Dan perkara yang kedua yang tertulis dalam suratnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tersebut adalah mereka untuk senantiasa perbanyak sedekah. Dengan istighfar dan dengan sedekah ini insya Allah dalam pandangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan ini bisa menjadi pelajaran terbaik buat kita, akan berfungsi sebagai penggugur dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan insya Allah dengan kita mengeluarkan sedekah, atau yang dimaksud di sini adalah zakat fitr, ini insya Allah akan menyucikan diri kita dari noda dan dosa yang kita lakukan, baik itu di luar Ramadan, begitu juga di dalam Ramadan. Kemudian hikmah yang kedua, yakni mari kita senantiasa di akhir Ramadan ini untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan sudah kita kerjakan dan sedang kita kerjakan, kemudian akan kita kerjakan. Maka tidak ada tempat kita bergantung untuk bagaimana amalan-amalan ibadah kita diterima,
kecuali dengan kita senantiasa bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah. yakni dengan kita bertawakal kepada Allah, insya Allah ini sudah menjadi cukup. Ya, hanya Allah semata tempat kita bertawakal, tidak kepada yang lainnya. Maka insya Allah dengan kita bertawakal dari semua yang sudah kita kerjakan, amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini, kita tawakal kepada Allah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan mendapatkan nilai yang terbaik, balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saudaraku jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita perbanyak husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dengan kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah, maka Allah juga akan memperlakukan kita dengan semua kebaikan yang kita inginkan. Bukankah dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya akan senantiasa bersamanya kalau ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ia mengingatku ya pada dirinya, maka yakin pasti aku akan senantiasa mengingatnya pada diriku. Masya Allah, saudaraku jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sangkaan-sangkaan yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, Allah senantiasa mengingat kita dengan semua kebaikan yang ada pada diri kita. Kemudian yang terakhir, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di akhir Ramadan ini, di akhir sepertiga, ya khususnya di 10 hari Ramadan, mari kita semakin semangat lagi, semakin kita bersungguh-sungguh, dan semakin kita tingkatkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan dijelaskan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh di akhir daripada Ramadan, tidak seperti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di hari-hari yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengencangkan sarungnya dan Nabi sallallahu menghidupkan malamnya. Menghidupkan dengan cara apa? Dengan perbanyak amaliyah ibadah, qiyamul lail, mengaji dan lain sebagainya. Amaliyah yang memang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW tidak monopoli untuk dirinya beliau saja. Masya Allah, Rasulullah SAW juga ikut mengajak keluarganya. Ini terbukti dalam riwayat tersebut. Nabi SAW diceritakan wa ayqaza ahlahu. Nabi SAW turut membangunkan keluarganya untuk sama-sama mereka menghidupkan malam dengan amaliyah terbaik di bulan Ramadan. Ini hadirin saudaraku jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berapa pelajaran penting, hikmah penting di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat, ya, terutama kita bagaimana maksimalkan 4 perkara ini. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah tawakal, yang ketiga adalah kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat kita semakin semangat dan bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari di bulan Ramadan. Ini barangkali hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi